Lebah adalah makhluk kecil yang sering kali dianggap sepele. Namun mereka menyimpan banyak pelajaran berharga tentang kehidupan, terutama dalam hal ketekunan dan manajemen sumber daya. Dari luar, kehidupan lebah mungkin tampak sederhana, tapi jika kita perhatikan lebih dalam, cara hidup mereka sebenarnya menyimpan banyak nilai yang bisa kita pelajari, terutama dalam mengelola keuangan. Tidak hanya menghasilkan madu, lebah juga memiliki struktur kerja yang efisien dan disiplin yang tinggi. Di dunia modern ini, di mana manajemen finansial menjadi semakin penting, kita bisa belajar dari perilaku lebah yang efisien dan berorientasi masa depan. Mereka tidak bekerja sendiri, melainkan sebagai satu tim dengan tugas dan peran yang sangat jelas. Dalam mencari makan, mereka juga selalu memperhitungkan segala aspek agar energi yang dikeluarkan tidak sia-sia. Dari lebah, kita bisa belajar tentang pentingnya bekerja secara cerdas dan penuh perhitungan untuk mencapai kestabilan finansial. Dalam video ini, kita akan membahas 25 pelajaran finansial yang bisa kita ambil dari kehidupan lebah. Setiap pelajaran akan memberikan panduan untuk mengelola keuangan, mempersiapkan masa depan, dan meningkatkan efisiensi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat bersama bagaimana pelajaran dari lebah bisa membantu kita dalam mengatur keuangan dengan lebih baik dan bijak. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pelajaran finansial dari lebah yang harus kita ambil. Yang pertama, yaitu adalah efisiensi dalam bekerja. Lebah adalah simbol efisiensi yang luar biasa dalam bekerja. Setiap kali mereka meninggalkan sarang untuk mengumpulkan nektar, mereka memastikan bahwa waktu dan energi yang mereka habiskan akan memberikan hasil yang maksimal. Lebah tidak pernah membuang-buang waktu dengan melakukan sesuatu yang tidak produktif. Sebagai manusia, kita bisa belajar dari lebah untuk selalu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan tidak menunda pekerjaan yang penting. Efisiensi ini bisa diterapkan dalam kehidupan finansial dengan melakukan hal-hal yang mendatangkan hasil maksimal dengan usaha yang optimal. Dalam keuangan, ini bisa berarti menggunakan waktu secara produktif seperti mengasah keterampilan yang dapat meningkatkan pendapatan atau berinvestasi pada proyek yang memiliki potensi keuangan tinggi. Dengan cara ini, kita bisa mempercepat pencapaian tujuan finansial kita. Lebah juga memilih bunga yang paling efisien dalam memberikan nektar, menghindari area yang tidak produktif. Kita bisa mengambil pelajaran dari ini dengan selalu melakukan riset sebelum membuat keputusan finansial yang besar, seperti investasi atau pembelian aset. Menghindari keputusan yang tidak produktif bisa menghemat waktu dan uang kita dalam jangka panjang. Selain itu, lebah selalu kembali ke sarang dengan hasil maksimal dari setiap perjalanan mereka. Sama halnya dalam pengelolaan keuangan, kita harus memastikan bahwa setiap usaha atau proyek yang kita jalani memberikan keuntungan yang sepadan dengan usaha yang kita keluarkan. Ini juga mengajarkan kita untuk selalu mengevaluasi usaha yang kita lakukan agar bisa mengoptimalkan hasilnya. Efisiensi dalam bekerja adalah kunci dalam kehidupan lebah yang bisa diterapkan dalam pengelolaan keuangan kita. Dengan cara kerja yang efisien, kita tidak hanya menghemat waktu dan tenaga, tetapi juga bisa menghindari pemborosan sumber daya. Di era yang serba cepat seperti sekarang ini, efisiensi sangat diperlukan agar kita bisa mencapai target finansial dengan lebih mudah dan cepat. Kemudian pelajaran finansial dari lebah yang harus kita ambil yang kedua adalah perencanaan yang matang. Lebah tidak pernah pergi mencari makan tanpa perencanaan yang matang. Mereka melakukan pengamatan sebelum memutuskan bunga mana yang akan didatangi. Dalam kehidupan kita, perencanaan yang matang adalah salah satu kunci dalam meraih tujuan finansial. Kita perlu memiliki strategi dan rencana yang jelas agar tindakan kita terarah dan memberikan hasil optimal. Perencanaan ini sangat penting dalam mengelola keuangan, karena tanpa perencanaan yang baik, kita mungkin akan mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak benar-benar kita butuhkan. Sama seperti lebah yang hanya fokus pada bunga yang menghasilkan banyak nektar. Kita pun perlu memprioritaskan pengeluaran yang penting dan menghindari pemborosan.
Selain itu, lebah juga menyiapkan cadangan makanan untuk menghadapi musim dingin yang sulit. Dalam konteks keuangan, ini mengajarkan kita pentingnya menabung atau membuat dana darurat sebagai persiapan menghadapi situasi yang tidak terduga. Dengan perencanaan keuangan yang baik, kita bisa merasa lebih aman dan tenang menghadapi masa depan. Perencanaan keuangan yang baik juga perlu dievaluasi secara berkala. Sama seperti lebah yang selalu mencari sumber nektar baru saat sumber yang lama mulai menipis. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang kita ambil masih sesuai dengan tujuan finansial kita. Dengan begitu, kita bisa tetap berada di jalur yang benar. Dari lebah, kita belajar bahwa perencanaan yang matang tidak hanya memberikan hasil yang optimal, tetapi juga membuat kita lebih siap menghadapi perubahan. Dengan perencanaan keuangan yang baik, kita bisa mencapai kestabilan finansial dan mewujudkan impian kita dengan lebih mudah. Jadi, mari kita terapkan pelajaran ini untuk membuat perencanaan yang matang dalam hidup kita. Kemudian, pelajaran finansial dari lebah yang harus kita ambil yang ketiga adalah pembagian tugas dan kolaborasi. Salah satu ciri khas dari kehidupan lebah adalah adanya pembagian tugas yang jelas. Di dalam satu koloni, setiap lebah memiliki peran masing-masing, mulai dari lebah pekerja yang bertugas mengumpulkan nektar, lebah penjaga yang melindungi sarang, hingga ratu lebah yang berfungsi untuk bertelur dan melanjutkan generasi. Pembagian tugas ini bukan hanya membuat pekerjaan lebih efisien, tetapi juga menjaga keseimbangan dalam koloni. Dalam dunia keuangan, pembagian tugas yang terstruktur juga sangat penting, terutama dalam tim kerja atau keluarga. Dengan membagi tanggung jawab keuangan sesuai keahlian atau peran masing-masing, kita bisa mengelola keuangan dengan lebih baik dan efektif. Misalnya dalam keluarga, setiap anggota bisa diberikan tugas finansial tertentu, seperti mengelola anggaran belanja atau merencanakan tabungan pendidikan. Kolaborasi adalah kunci untuk mencapai tujuan finansial bersama, sama seperti lebah yang bekerja dalam harmoni untuk menghasilkan madu yang cukup bagi seluruh koloni. Kita pun perlu bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan finansial. Dalam bisnis, kolaborasi antara anggota tim yang memiliki kemampuan berbeda bisa memperkuat strategi dan memberikan hasil yang lebih maksimal. Selain itu, kolaborasi juga melatih kita untuk mengelola ego dan saling mendukung. Dalam koloni lebah, tidak ada lebah yang merasa lebih penting dari yang lain. Semua bekerja sesuai perannya untuk tujuan bersama. Dalam keuangan, penting untuk memiliki sikap yang sama, di mana kita saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai kestabilan finansial, bukan hanya kepentingan individu. Dari kehidupan lebah, kita belajar bahwa kerjasama yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan lebih cepat. Pembagian tugas dan kolaborasi adalah dua hal penting yang perlu kita terapkan dalam tim kerja atau keluarga agar manajemen keuangan berjalan lebih lancar. Dengan mengaplikasikan prinsip ini, kita bisa mengelola keuangan dengan lebih efektif dan harmonis. Kemudian pelajaran finansial dari lebah yang harus kita ambil yang keempat adalah pengelolaan cadangan untuk masa depan. Lebah dikenal sebagai makhluk yang selalu mempersiapkan cadangan makanan, terutama untuk menghadapi musim dingin ketika mereka tidak bisa keluar sarang. Mereka mengumpulkan nektar bukan hanya untuk kebutuhan saat ini, tetapi juga sebagai persiapan menghadapi waktu-waktu yang sulit. Pelajaran ini mengingatkan kita tentang pentingnya menabung dan memiliki dana darurat dalam keuangan pribadi. Dalam kehidupan finansial, memiliki cadangan untuk masa depan adalah hal yang sangat penting. Dana darurat misalnya berfungsi sebagai pelindung kita ketika terjadi hal-hal tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau adanya kebutuhan mendesak lainnya. Dengan meniru kebiasaan lebah yang selalu mengumpulkan cadangan, kita bisa lebih siap menghadapi ketidakpastian. Selain dana darurat, pengelolaan cadangan juga berlaku untuk tabungan jangka panjang atau investasi. Sama seperti lebah yang menyimpan nektar agar bisa bertahan dalam kondisi sulit, kita juga perlu menyisihkan sebagian pendapatan untuk investasi yang bisa mengamankan masa depan finansial kita. Menabung untuk masa depan tidak hanya memberi rasa aman, tetapi juga bisa menjadi sumber ketenangan pikiran.
Penting juga untuk selalu mengevaluasi dan menyesuaikan cadangan keuangan kita seiring waktu. Sama seperti lebah yang terus mengumpulkan nektar sesuai kebutuhan sarang, kita juga perlu menyesuaikan tabungan dan investasi agar tetap relevan dengan kebutuhan finansial kita di masa depan. Dengan cara ini, kita bisa menjaga kestabilan keuangan dan siap menghadapi berbagai tantangan. Dari pengelolaan cadangan yang dilakukan lebah, kita belajar bahwa menabung dan berinvestasi untuk masa depan adalah kunci ketahanan finansial. Dengan menyisihkan sebagian dari penghasilan kita untuk tabungan, dana darurat, dan investasi, kita bisa menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri. Mari kita terapkan prinsip ini dalam kehidupan kita agar lebih siap dalam menghadapi segala kemungkinan. Kemudian pelajaran finansial dari lebah yang harus kita ambil yang kelima adalah adaptasi terhadap lingkungan. Lebah adalah makhluk yang sangat adaptif terhadap perubahan lingkungan. Mereka menyesuaikan aktivitas mereka sesuai dengan cuaca, musim, dan kondisi alam lainnya. Kemampuan adaptasi ini adalah salah satu alasan mengapa lebah bisa bertahan hidup dan terus berkembang meskipun kondisi lingkungan berubah-ubah. Dalam keuangan, adaptasi adalah kemampuan penting untuk menghadapi situasi yang tidak menentu. Dalam pengelolaan keuangan, kita juga perlu memiliki kemampuan beradaptasi, terutama dalam menghadapi perubahan ekonomi. Misalnya, jika terjadi inflasi atau penurunan pendapatan, kita perlu menyesuaikan anggaran dan pengeluaran agar keuangan tetap stabil. Sama seperti lebah yang menyesuaikan diri dengan musim, kita juga harus siap mengubah strategi keuangan sesuai kondisi yang ada. Adaptasi juga berarti mampu menghadapi resiko dan mengatasi tantangan. Dalam investasi misalnya, fluktuasi pasar adalah hal yang wajar terjadi. Kemampuan untuk tetap tenang dan menyesuaikan strategi investasi kita adalah kunci untuk meraih keuntungan jangka panjang. Dari lebah, kita belajar pentingnya fleksibilitas dan kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan. Selain itu, adaptasi finansial juga berlaku dalam mengelola sumber pendapatan. Di tengah perubahan zaman yang cepat, kita perlu berpikir kreatif dan terbuka terhadap peluang baru. Misalnya, dengan mengembangkan keterampilan atau mencari sumber pendapatan tambahan. Ini mirip dengan lebah yang akan mencari sumber nektar baru ketika kondisi lingkungan berubah. Dari lebah, kita belajar bahwa adaptasi adalah bagian penting dari ketahanan hidup. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan keuangan, kita bisa menjaga kestabilan dan memanfaatkan peluang yang ada. Mari kita ambil pelajaran dari lebah untuk terus beradaptasi agar bisa bertahan dan berkembang dalam situasi apapun. Kemudian pelajaran finansial dari lebah yang harus kita ambil yang keenam adalah konsistensi dalam upaya. Konsistensi adalah kunci keberhasilan dalam kehidupan lebah. Mereka tidak pernah berhenti mengumpulkan nektar meskipun cuaca tidak selalu mendukung atau bunga tidak selalu berlimpah. Dengan konsistensi, lebah memastikan bahwa kebutuhan koloni selalu terpenuhi. Dalam dunia keuangan, konsistensi juga memainkan peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kita bisa belajar dari lebah bahwa mengelola keuangan membutuhkan usaha yang konsisten, baik dalam menabung, berinvestasi, maupun mengelola anggaran. Dengan menetapkan kebiasaan finansial yang baik, seperti menyisihkan sebagian penghasilan setiap bulan atau berinvestasi secara teratur, kita bisa mencapai kestabilan finansial dalam jangka panjang. Konsistensi ini juga berlaku untuk membayar hutang atau mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Sama seperti lebah yang terus bekerja tanpa henti, kita perlu disiplin dalam upaya mencapai kestabilan keuangan. Dengan menjaga konsistensi, kita bisa meraih hasil yang besar dari tindakan yang tampak kecil sekalipun. Selain itu, konsistensi memberikan rasa percaya diri dalam menghadapi masa depan. Jika kita terus-menerus melakukan hal-hal yang mendukung tujuan finansial kita, maka kita akan lebih siap menghadapi situasi tak terduga. Konsistensi membangun kestabilan yang pada akhirnya memberikan rasa aman dalam hal keuangan.
Dengan belajar dari lebah, kita tahu bahwa konsistensi adalah kunci sukses. Usaha yang konsisten dan berkelanjutan dapat membawa kita lebih dekat pada tujuan finansial yang kita inginkan. Mari kita terapkan prinsip ini untuk membangun kebiasaan keuangan yang lebih baik dan menjaga konsistensi dalam segala tindakan kita. Kemudian pelajaran finansial dari lebah yang harus kita ambil yang ketujuh adalah disiplin dalam mengelola sumber daya. Disiplin adalah salah satu prinsip utama dalam kehidupan lebah. Mereka mengumpulkan nektar sesuai kebutuhan dan tidak pernah berlebihan. Disiplin ini membuat mereka tetap efisien dalam menggunakan sumber daya dan memastikan kebutuhan koloni selalu tercukupi. Dalam keuangan, disiplin adalah kunci untuk menjaga kestabilan finansial. Dalam mengelola keuangan, disiplin berarti mampu mengendalikan pengeluaran dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Kita bisa belajar dari lebah untuk tidak terjebak dalam pengeluaran impulsif atau mengikuti tren yang tidak perlu. Dengan disiplin, kita bisa mengalokasikan uang pada hal-hal yang lebih penting dan mendukung tujuan kita. Disiplin juga berlaku dalam hal menabung dan berinvestasi. Dengan menetapkan jumlah yang akan disisihkan secara rutin, kita bisa membangun dana yang cukup untuk masa depan. Sama seperti lebah yang selalu kembali ke sarang dengan nektar, kita perlu memiliki komitmen untuk menyimpan uang meskipun mungkin terasa sulit pada awalnya. Selain itu, disiplin keuangan juga mencakup kemampuan untuk menahan diri dari keputusan yang terburu-buru. Dalam dunia investasi misalnya, disiplin akan membantu kita menghindari kerugian yang disebabkan oleh fluktuasi pasar. Disiplin mengajarkan kita untuk fokus pada rencana jangka panjang daripada terpengaruh oleh perubahan jangka pendek. Dari lebah, kita belajar bahwa disiplin adalah dasar dari pengelolaan sumber daya yang efektif. Dengan menerapkan disiplin dalam keuangan kita bisa lebih tenang dalam menghadapi berbagai tantangan. Mari kita jaga disiplin dalam setiap keputusan keuangan agar bisa meraih kestabilan finansial yang kita inginkan. Kemudian pelajaran finansial dari lebah yang harus kita ambil yang ke-8 adalah menghargai kerja keras. Lebah adalah contoh nyata bahwa kerja keras adalah komitmen yang harus dilakukan tanpa henti. Setiap hari mereka menempuh jarak jauh untuk mengumpulkan nektar yang nantinya akan menghasilkan madu bagi koloni mereka. Proses ini membutuhkan energi, disiplin, dan dedikasi yang tinggi. Dari sini kita belajar bahwa hasil besar membutuhkan kerja keras yang berkelanjutan. Menghargai kerja keras ini bisa diterapkan dalam kehidupan finansial kita. Ketika kita berusaha mencapai tujuan keuangan, seperti menabung untuk dana pendidikan atau pensiun, kita perlu memahami bahwa proses ini membutuhkan usaha yang konsisten. Setiap rupiah yang kita sisihkan adalah bagian dari upaya kita untuk mencapai tujuan besar. Selain itu, menghargai kerja keras juga berarti menghargai nilai dari setiap usaha yang kita lakukan. Sama seperti lebah yang menghargai setiap tetes nektar yang mereka kumpulkan, kita juga perlu menghargai setiap penghasilan yang kita terima. Dengan cara ini, kita tidak akan mudah tergoda untuk membelanjakan uang tanpa perencanaan yang matang. Menghargai kerja keras juga dapat membangun mental yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan finansial. Dengan memahami bahwa setiap tujuan keuangan membutuhkan usaha yang nyata, kita akan lebih siap menghadapi kesulitan dan tidak mudah menyerah. Seperti lebah yang selalu kembali bekerja, kita juga perlu konsisten berusaha meskipun tantangan menghadang. Pelajaran dari lebah ini mengajarkan kita bahwa menghargai kerja keras adalah kunci dalam mencapai tujuan keuangan. Dengan komitmen dan dedikasi yang kuat, kita bisa meraih kestabilan dan kesuksesan finansial. Jadi, mari kita terapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai tujuan besar yang kita inginkan. Kemudian pelajaran finansial dari lebah yang harus kita ambil yang ke-9 adalah pembagian resiko yang bijak. Lebah memiliki cara cerdas untuk membagi resiko di antara anggotanya. Mereka bekerja secara bergantian dan tidak pernah membebani satu lebah saja untuk melakukan semua pekerjaan. Ini adalah strategi cerdas yang membantu mereka menjaga energi dan memastikan semua tugas tetap berjalan dengan lancar. Dalam keuangan, membagi resiko adalah cara untuk melindungi diri dari kerugian besar.
Dalam investasi misalnya, membagi resiko berarti tidak menempatkan seluruh uang kita pada satu instrumen investasi. Dengan melakukan diversifikasi, kita bisa mengurangi dampak jika salah satu investasi mengalami penurunan nilai. Prinsip ini sama seperti koloni lebah yang tidak membebani satu anggota saja, sehingga kerugian tidak terasa berat bagi siapapun. Membagi resiko juga berarti mengatur keuangan dengan baik dalam berbagai aspek. Sama seperti lebah yang memiliki tugas berbeda-beda, kita juga perlu mengalokasikan anggaran untuk berbagai kebutuhan, seperti dana darurat, asuransi, dan tabungan jangka panjang. Dengan membagi resiko, kita bisa lebih siap menghadapi situasi keuangan yang tak terduga. Selain itu, dalam menjalani kehidupan finansial, penting untuk tetap berpikir realistis dan tidak terburu-buru mengambil resiko besar tanpa perhitungan. Sama seperti lebah yang bekerja dengan hati-hati dan penuh perhitungan, kita juga harus berhati-hati dalam mengelola uang dan membuat keputusan finansial. Pembagian resiko yang bijak akan membantu kita merasa lebih aman. Dari lebah, kita belajar bahwa membagi resiko adalah strategi penting dalam mencapai kestabilan. Dengan cara ini, kita bisa melindungi diri dari kerugian besar dan menjaga keamanan finansial kita. Mari kita terapkan prinsip ini dalam keuangan kita agar dapat menghadapi berbagai tantangan dengan lebih percaya diri. Kemudian pelajaran finansial dari lebah yang harus kita ambil yang ke-10 adalah ketekunan dan ketahanan. Lebah adalah makhluk yang penuh dengan ketekunan dan ketahanan. Mereka tidak pernah menyerah, bahkan ketika kondisi alam tidak mendukung. Meski perjalanan untuk mencari nektar seringkali melelahkan, lebah selalu kembali dan tetap bekerja untuk menjaga kelangsungan hidup koloninya. Dari sini kita belajar bahwa ketekunan adalah kunci untuk mencapai tujuan termasuk dalam keuangan. Ketekunan ini bisa diterapkan dalam kebiasaan menabung atau berinvestasi. Terkadang hasil dari usaha keuangan kita tidak langsung terlihat, namun dengan tetap konsisten kita bisa mencapai hasil yang diinginkan. Seperti lebah yang tetap bekerja tanpa henti, kita juga perlu menjaga ketekunan dalam mengelola keuangan. Ketahanan dalam menghadapi kesulitan juga penting dalam kehidupan finansial. Sama seperti lebah yang menghadapi cuaca ekstrim, kita juga perlu kuat dalam menghadapi masalah ekonomi atau tekanan finansial. Dengan memiliki ketahanan mental, kita bisa tetap tenang dan bijak dalam membuat keputusan finansial. Selain itu, ketekunan dan ketahanan juga membantu kita dalam menghadapi resiko dalam investasi. Terkadang kita akan mengalami fluktuasi pasar atau penurunan nilai investasi. Namun dengan ketekunan, kita bisa bertahan dan tidak mudah panik. Seperti lebah yang terus kembali ke sarang meskipun menghadapi banyak tantangan. Dari lebah, kita belajar bahwa ketekunan dan ketahanan adalah dua kualitas yang sangat diperlukan dalam mencapai kestabilan finansial. Dengan menerapkan prinsip ini, kita bisa terus maju dan tidak mudah terpengaruh oleh tantangan yang mungkin muncul. Mari kita terapkan ketekunan dan ketahanan dalam setiap aspek keuangan kita untuk meraih kesuksesan jangka panjang. Kemudian pelajaran finansial dari lebah yang harus kita ambil yang ke-11 adalah fokus pada tujuan. Lebah selalu memiliki tujuan yang jelas dalam setiap kegiatan mereka, yaitu mengumpulkan nektar untuk menghasilkan madu yang dibutuhkan oleh koloni. Mereka tidak pernah menyimpang dari tujuan ini, bahkan ketika menghadapi tantangan di lapangan. Fokus ini adalah salah satu hal yang membuat mereka efisien dalam pekerjaannya. Dalam keuangan, memiliki tujuan yang jelas dan fokus juga sangat penting untuk mencapai kestabilan. Dalam mengelola keuangan, kita perlu menentukan tujuan yang spesifik, seperti dana darurat, tabungan pensiun, atau investasi jangka panjang. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kita bisa mengarahkan usaha dan sumber daya ke arah yang tepat. Sama seperti lebah yang terus mencari nektar tanpa tergoda hal lain, kita perlu disiplin dalam mencapai tujuan finansial. Fokus pada tujuan juga membantu kita dalam menghindari godaan belanja yang tidak perlu. Jika kita terus ingat pada tujuan yang ingin dicapai, kita akan lebih bijak dalam membuat keputusan keuangan.
Misalnya, ketika ingin membeli sesuatu, kita bisa mempertimbangkan apakah itu akan membantu atau justru menghambat pencapaian tujuan kita. Selain itu, fokus juga memberikan kita motivasi untuk terus konsisten dalam mengelola keuangan, terutama ketika menghadapi tantangan. Dengan selalu mengingat tujuan jangka panjang, kita akan lebih mudah menjaga komitmen dalam menabung atau berinvestasi. Fokus seperti ini membantu kita menghindari pengambilan keputusan impulsif. Dari lebah, kita belajar bahwa fokus pada tujuan adalah kunci dalam mencapai keberhasilan. Dengan menetapkan tujuan finansial yang jelas dan tetap fokus dalam mencapainya, kita bisa lebih mudah mengelola keuangan dengan baik. Mari kita terapkan prinsip ini untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang kita ambil selalu mendukung tujuan keuangan kita. Kemudian pelajaran finansial dari lebah yang harus kita ambil yang ke-12 adalah efisiensi dalam setiap tindakan. Lebah dikenal sebagai makhluk yang sangat efisien dalam setiap tindakannya. Mereka mengumpulkan nektar dengan cara yang paling efektif dan hanya mengambil jumlah yang dibutuhkan. Efisiensi ini memungkinkan mereka untuk menghemat energi dan waktu, sehingga bisa menghasilkan madu yang cukup untuk seluruh koloni. Dalam keuangan, efisiensi juga penting untuk memastikan pengelolaan yang baik. Dalam mengatur keuangan, kita juga perlu mengadopsi prinsip efisiensi dengan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Misalnya, kita bisa membatasi belanja impulsif atau mengurangi biaya langganan yang jarang kita gunakan. Dengan cara ini, kita bisa mengalokasikan uang pada hal-hal yang lebih penting dan mendukung tujuan keuangan kita. Efisiensi juga mencakup cara kita mengatur anggaran dan menabung. Kita bisa membuat anggaran yang realistis dan mengalokasikan dana untuk setiap kebutuhan secara efisien. Misalnya, dengan menetapkan batas pengeluaran pada kategori tertentu, kita bisa menjaga agar anggaran tetap terkendali. Seperti lebah yang hanya mengambil nektar yang dibutuhkan, kita pun harus berusaha menjaga keseimbangan dalam pengeluaran. Selain itu, efisiensi juga bisa diterapkan dalam investasi. Kita bisa memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko kita. Dengan cara ini, kita bisa menghindari biaya dan risiko yang tidak perlu serta fokus pada investasi yang benar-benar bermanfaat. Efisiensi dalam investasi bisa membawa kita pada hasil yang optimal. Dari lebah, kita belajar bahwa efisiensi adalah kunci dalam mencapai produktivitas yang tinggi. Dengan menerapkan prinsip efisiensi dalam setiap aspek keuangan, kita bisa menghemat lebih banyak dan mencapai tujuan dengan lebih cepat. Mari kita ambil pelajaran dari lebah ini agar bisa mengelola keuangan dengan lebih efektif. Kemudian pelajaran finansial dari lebah yang harus kita ambil yang ke-13 adalah saling berbagi. Lebah hidup dalam koloni yang saling mendukung dan berbagi satu sama lain. Mereka bekerja untuk kepentingan bersama dan tidak pernah mengambil lebih dari yang dibutuhkan. Prinsip saling berbagi ini membantu mereka bertahan dan berkembang sebagai satu kesatuan. Dalam keuangan, kita juga bisa mengambil pelajaran tentang pentingnya berbagi dengan orang lain. Berbagi dalam keuangan tidak hanya berarti memberikan materi, tetapi juga berbagi ilmu dan pengalaman. Dengan berbagi pengetahuan tentang manajemen keuangan, kita bisa membantu orang lain untuk lebih baik dalam mengelola uang. Selain itu, berbagi pengalaman juga bisa menjadi cara untuk saling belajar dan meningkatkan keterampilan finansial. Selain berbagi ilmu, kita juga bisa berbagi dalam bentuk donasi atau sedekah. Sama seperti lebah yang bekerja untuk kepentingan bersama, kita pun bisa menyisihkan sebagian penghasilan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dengan cara ini, kita tidak hanya membantu orang lain, tapi juga mendapat ketenangan dan kebahagiaan. Berbagi dalam keluarga juga penting untuk menjaga keseimbangan keuangan. Dalam keluarga, setiap anggota bisa saling mendukung dan membantu satu sama lain, terutama dalam hal finansial. Sama seperti koloni lebah yang saling berbagi, keluarga juga bisa mengalokasikan dana bersama untuk kebutuhan tertentu, seperti pendidikan atau dana darurat. Dari lebah, kita belajar bahwa berbagi adalah salah satu kunci keharmonisan dan kesejahteraan. Dengan menerapkan prinsip berbagi dalam keuangan, kita bisa memberikan dampak positif bagi orang lain dan juga diri sendiri.
Mari kita ambil pelajaran dari lebah ini dan mulai berbagi untuk menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera. Kemudian pelajaran finansial dari lebah yang harus kita ambil yang ke-14 adalah adaptasi dalam berbagai kondisi. Lebah adalah makhluk yang sangat adaptif. Mereka mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi alam yang berubah, seperti musim dan cuaca ekstrim. Ketika sumber makanan berkurang atau kondisi lingkungan berubah, lebah akan segera mencari cara untuk menyesuaikan diri agar koloni mereka tetap dapat bertahan. Dalam keuangan, kemampuan untuk beradaptasi juga sangat penting, terutama dalam menghadapi perubahan ekonomi. Adaptasi dalam keuangan bisa berarti kemampuan untuk mengubah rencana atau strategi ketika kondisi ekonomi berubah. Misalnya, saat terjadi inflasi tinggi, kita bisa menyesuaikan anggaran dan gaya hidup agar pengeluaran tetap terkendali. Sama seperti lebah yang fleksibel dalam mencari sumber makanan baru. Kita juga harus bisa beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu. Selain itu, beradaptasi juga penting ketika menghadapi perubahan dalam situasi keuangan pribadi, seperti perubahan pendapatan atau pengeluaran mendadak. Dengan fleksibilitas, kita bisa segera menyesuaikan prioritas keuangan. Misalnya, dengan mengurangi pengeluaran tidak penting atau mencari sumber pendapatan tambahan untuk menutupi kebutuhan yang mendesak. Adaptasi juga berlaku dalam investasi. Kondisi pasar yang fluktuatif membutuhkan kemampuan untuk menyesuaikan strategi investasi. Kita mungkin perlu mengalihkan dana dari satu instrumen ke instrumen lain yang lebih stabil jika resiko meningkat. Adaptasi seperti ini membantu kita melindungi aset dan menghindari kerugian yang tidak perlu. Dari lebah, kita belajar bahwa adaptasi adalah kunci untuk bertahan dalam kondisi yang tidak pasti. Dengan kemampuan beradaptasi dalam berbagai situasi keuangan, kita bisa lebih siap menghadapi tantangan dan tetap menjaga kestabilan finansial. Mari kita ambil pelajaran ini dari lebah untuk selalu fleksibel dalam mengelola keuangan kita. Kemudian pelajaran finansial dari lebah yang harus kita ambil yang ke-15 adalah mengelola waktu dengan efektif. Lebah dikenal sebagai makhluk yang sangat efisien dalam mengelola waktu mereka. Setiap menit mereka manfaatkan untuk bekerja, baik dalam mencari nektar, menjaga sarang, atau merawat koloni. Dengan memanfaatkan waktu yang efektif, lebah dapat memaksimalkan hasil kerja mereka dalam waktu yang terbatas. Dalam keuangan, manajemen waktu juga memiliki peran penting untuk mencapai tujuan finansial. Mengelola waktu secara efektif dalam keuangan bisa berarti merencanakan kapan kita akan melakukan berbagai aktivitas finansial, seperti menabung atau berinvestasi. Misalnya, menetapkan waktu tertentu setiap bulan untuk mengevaluasi anggaran atau merencanakan keuangan dapat membantu kita lebih disiplin dan fokus dalam mencapai tujuan. Selain itu, mengelola waktu yang baik juga berarti tidak menunda-nunda tindakan yang bisa meningkatkan kesehatan finansial. Sama seperti lebah yang tidak pernah membuang waktu, kita juga perlu segera mengambil langkah seperti menabung atau mulai berinvestasi agar bisa meraih manfaat lebih cepat. Menunda-nunda hanya akan menghambat pencapaian tujuan kita. Mengelola waktu juga penting dalam hal pengambilan keputusan finansial. Ada momen tertentu di mana kita harus cepat bertindak, seperti saat memanfaatkan peluang investasi yang bagus. Dengan kemampuan mengelola waktu, kita bisa menghindari kehilangan peluang yang bisa mendukung keuangan kita. Dari lebah, kita belajar bahwa waktu adalah sumber daya berharga yang tidak bisa diabaikan. Dengan manajemen waktu yang efektif, kita bisa mencapai banyak hal dalam waktu yang terbatas. Mari kita terapkan prinsip ini dalam keuangan agar setiap tindakan yang kita lakukan membawa kita lebih dekat pada tujuan yang kita inginkan. Kemudian pelajaran finansial dari lebah yang harus kita ambil yang ke-16 adalah kebersamaan sebagai kekuatan. Lebah selalu bekerja dalam kebersamaan sebagai satu koloni. Mereka saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menjaga kelangsungan hidup koloni.
Dengan kebersamaan, mereka bisa mengatasi berbagai tantangan yang mungkin sulit dihadapi jika bekerja sendiri. Dalam keuangan, kebersamaan juga bisa menjadi kekuatan besar dalam mencapai tujuan. Kebersamaan dalam keuangan bisa terwujud dalam keluarga atau komunitas yang saling mendukung. Misalnya, dalam keluarga, anggaran bisa dikelola bersama untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan bersama, seperti pendidikan anak atau liburan keluarga. Kebersamaan dalam mengelola keuangan membuat setiap anggota lebih bertanggung jawab. Selain dalam keluarga, kebersamaan juga bisa diterapkan dalam berinvestasi atau menabung bersama dalam bentuk kelompok atau arisan. Dengan kebersamaan, kita bisa saling membantu dalam mengumpulkan dana untuk tujuan tertentu. Ini juga membuat setiap orang lebih termotivasi dan konsisten dalam menabung atau berinvestasi. Kebersamaan juga penting dalam mencapai tujuan finansial di tempat kerja. Misalnya, dengan bekerja sama dalam tim yang mendukung satu sama lain, produktivitas akan meningkat, dan hal ini bisa berdampak positif pada penghasilan. Sama seperti lebah yang saling membantu, kita juga bisa lebih sukses jika mendukung satu sama lain di lingkungan kerja. Dari lebah, kita belajar bahwa kebersamaan adalah kekuatan besar yang bisa membantu kita mengatasi berbagai tantangan. Dengan mengelola keuangan bersama-sama, kita bisa lebih kuat dan lebih mudah mencapai tujuan yang kita inginkan. Mari kita terapkan prinsip ini dalam kehidupan finansial kita untuk membangun kestabilan dan kesejahteraan bersama. Kemudian pelajaran finansial dari lebah yang harus kita ambil yang ke-17 adalah kemandirian dalam bertindak. Lebah sangat mandiri dalam menjalankan tugasnya. Setiap lebah bekerja secara individual dalam mencari makanan atau menjaga sarang, meskipun mereka adalah bagian dari koloni yang besar. Mereka tahu apa yang harus dilakukan dan bertindak sesuai dengan peran mereka dalam komunitas. Prinsip kemandirian ini bisa menjadi pelajaran penting dalam mengelola keuangan. Dalam keuangan, kemandirian berarti memiliki kontrol penuh atas pengelolaan uang kita. Ini mencakup kemampuan untuk membuat keputusan finansial yang bijak tanpa bergantung pada orang lain. Dengan menjadi mandiri secara finansial, kita bisa lebih bebas dalam merencanakan masa depan dan memenuhi kebutuhan kita tanpa bergantung pada bantuan luar. Kemandirian juga mengajarkan kita pentingnya pengelolaan anggaran secara pribadi. Setiap individu harus tahu cara mengelola pengeluaran, menyisihkan uang untuk tabungan, dan memilih investasi yang tepat sesuai dengan tujuan pribadi. Dengan kemandirian ini, kita bisa menjaga kestabilan keuangan tanpa bergantung pada pihak lain. Selain itu, kemandirian dalam berinvestasi juga sangat penting. Ketika kita belajar tentang berbagai jenis investasi dan memahami risiko serta peluangnya, kita bisa mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan finansial kita. Tidak bergantung pada saran orang lain yang mungkin tidak sesuai dengan tujuan kita adalah kunci untuk mencapai kemandirian finansial. Dari lebah, kita belajar bahwa kemandirian dalam bertindak memberikan kebebasan untuk mengambil langkah yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Dengan menjadi mandiri dalam pengelolaan keuangan, kita bisa meraih kebebasan finansial dan memastikan bahwa masa depan kita lebih stabil. Mari kita ambil pelajaran dari lebah untuk meningkatkan kemandirian finansial kita. Kemudian pelajaran finansial dari lebah yang harus kita ambil yang ke-18 adalah menghargai proses. Lebah mengajarkan kita bahwa segala sesuatu membutuhkan waktu dan usaha. Madu yang dihasilkan bukanlah sesuatu yang instan, tetapi proses yang panjang dan penuh dedikasi. Begitu pula dalam keuangan. Pencapaian yang besar biasanya tidak terjadi dalam semalam. Menghargai proses adalah salah satu kunci kesuksesan jangka panjang. Dalam keuangan, kita sering ingin melihat hasil yang cepat, seperti keuntungan investasi atau penghasilan tambahan. Namun, seperti lebah yang membutuhkan waktu untuk mengumpulkan nektar dan memproduksi madu, kita juga harus sabar dalam menabung dan berinvestasi. Menghargai proses berarti kita menghargai setiap langkah menuju tujuan finansial, bahkan jika hasilnya belum langsung terlihat.
Setiap keputusan finansial yang kita buat adalah bagian dari proses yang lebih besar. Misalnya, setiap kali kita menyisihkan sebagian penghasilan untuk menabung atau berinvestasi, kita sedang membangun masa depan finansial kita. Proses ini mungkin memerlukan waktu, tetapi dengan ketekunan dan kesabaran, kita akan melihat hasilnya pada akhirnya. Selain itu, menghargai proses juga mengajarkan kita untuk terus belajar dan berkembang. Proses mengelola keuangan bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai dalam waktu singkat. Seiring berjalannya waktu, kita akan semakin mahir dalam mengelola uang, memilih investasi yang tepat, dan mengatur anggaran yang lebih baik. Dari lebah, kita belajar untuk menghargai setiap langkah dalam proses, meskipun kadang hasilnya tidak langsung terlihat. Dengan kesabaran dan ketekunan, kita bisa mencapai tujuan keuangan kita. Mari kita terapkan prinsip ini dan nikmati setiap langkah dalam perjalanan menuju kebebasan finansial. Kemudian pelajaran finansial dari lebah yang harus kita ambil yang ke-19 adalah menghargai kualitas, bukan kuantitas. Lebah selalu berfokus pada kualitas nektar yang mereka kumpulkan, bukan seberapa banyak mereka mengumpulkannya. Mereka memilih bunga yang menghasilkan nektar terbaik untuk membuat madu yang berkualitas tinggi. Dalam keuangan, prinsip ini mengajarkan kita bahwa kualitas lebih penting daripada kuantitas, baik dalam hal pengeluaran, tabungan, maupun investasi. Dalam pengeluaran, kita bisa belajar dari lebah untuk memilih membeli barang atau jasa yang benar-benar berkualitas daripada berfokus pada jumlah barang yang kita beli. Menghargai kualitas berarti membeli produk atau layanan yang memberi nilai lebih panjang, bukan hanya barang konsumsi yang bersifat sementara. Ketika menabung atau berinvestasi, kita juga harus memilih instrumen yang berkualitas, meskipun dengan jumlah yang lebih kecil. Fokus pada kualitas investasi akan memberikan hasil yang lebih stabil dan menguntungkan dalam jangka panjang, ketimbang berinvestasi dalam banyak instrumen tanpa benar-benar memahami resikonya. Begitu pula dalam memilih sumber pendapatan tambahan. Alih-alih berusaha mengejar banyak peluang tanpa fokus, lebih baik kita memilih 1 atau 2 sumber pendapatan yang sesuai dengan keahlian dan minat kita. Dengan cara ini, kita bisa memberikan kualitas terbaik dalam setiap usaha yang pada akhirnya lebih menguntungkan. Dari lebah, kita belajar bahwa kualitas selalu lebih bernilai daripada kuantitas. Menghargai kualitas dalam segala aspek keuangan akan membawa kita pada keberhasilan yang lebih tahan lama dan memuaskan. Mari kita terapkan prinsip ini dalam hidup kita agar lebih bijak dalam membuat keputusan finansial. Kemudian pelajaran finansial dari lebah yang harus kita ambil yang ke-20 adalah disiplin dalam setiap langkah. Lebah adalah simbol disiplin dalam bekerja. Mereka tidak pernah berhenti berusaha untuk mengumpulkan nektar, menjaga sarang, atau merawat koloni mereka. Disiplin ini memungkinkan koloni lebah untuk tetap hidup dan berkembang. Dalam keuangan, disiplin juga sangat penting agar kita bisa mencapai tujuan finansial yang telah ditetapkan. Disiplin dalam keuangan berarti mengikuti rencana anggaran yang sudah dibuat tanpa tergoda untuk menyimpang. Ini termasuk berkomitmen untuk menabung setiap bulan, tidak membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak perlu, dan menghindari hutang konsumtif. Disiplin ini akan membuat kita lebih fokus dan lebih mudah mencapai tujuan finansial kita. Selain itu, disiplin dalam investasi juga sangat penting. Kita perlu membuat keputusan investasi berdasarkan rencana jangka panjang, bukan berdasarkan keputusan impulsif. Dengan disiplin, kita akan bisa menghindari godaan untuk menjual investasi saat pasar turun atau membeli investasi yang tidak sesuai dengan profil resiko kita. Disiplin juga berarti mengelola waktu dan sumber daya dengan bijak. Sama seperti lebah yang terus bekerja tanpa henti dalam menjalankan tugasnya, kita juga harus tetap konsisten dan fokus dalam mencapai tujuan keuangan, meskipun tantangan datang. Disiplin ini akan membuat kita lebih produktif dan efisien. Dari lebah, kita belajar bahwa disiplin adalah kunci untuk mencapai hasil yang maksimal. Dengan disiplin dalam mengelola keuangan, kita bisa mencapai stabilitas finansial dan mencapai tujuan yang lebih besar. Mari kita terapkan prinsip disiplin ini untuk memastikan keberhasilan dalam perjalanan keuangan kita.
Kemudian pelajaran finansial dari lebah yang harus kita ambil yang ke-21 adalah keberanian mengambil resiko yang terhitung. Lebah seringkali menghadapi resiko dalam pekerjaannya, seperti melawan pemangsa atau menghadapi kondisi cuaca yang ekstrim. Namun mereka tetap melanjutkan tugas mereka karena memahami bahwa resiko tersebut adalah bagian dari kelangsungan hidup mereka. Dalam keuangan, kita juga perlu berani mengambil resiko, tetapi harus berhati-hati agar resiko tersebut terukur dan tidak membahayakan kestabilan finansial kita. Mengambil resiko yang terhitung berarti tidak takut untuk berinvestasi di pasar yang berfluktuasi atau mencoba usaha baru yang bisa memberi keuntungan jangka panjang. Namun, kita harus selalu melakukan riset dan memastikan bahwa resiko tersebut sesuai dengan profil keuangan dan tujuan kita. Mengambil resiko tanpa perhitungan bisa merugikan, tetapi dengan perencanaan yang matang, resiko bisa menjadi peluang. Selain itu, keberanian mengambil resiko juga berarti berani keluar dari zona nyaman, seperti memulai usaha baru atau berinvestasi di instrumen yang lebih kompleks. Dalam dunia finansial, peluang terbaik sering kali datang dari langkah yang berani, tetapi dengan riset dan pemahaman yang baik terhadap potensi dan resikonya. Namun, penting juga untuk mengelola resiko dengan bijak. Jangan mengambil terlalu banyak resiko sekaligus yang bisa mengguncang kestabilan finansial. Lebah tahu kapan harus mengambil resiko dan kapan harus menghindarinya. Kita juga perlu tahu kapan harus mengambil langkah mundur atau berhenti jika situasi menjadi terlalu berbahaya. Dari lebah, kita belajar bahwa resiko adalah bagian dari hidup, tetapi kita harus bijak dalam memilih kapan dan bagaimana mengambilnya. Dengan mengelola resiko secara bijak, kita bisa memanfaatkan peluang yang ada dan mencapai tujuan keuangan dengan lebih efektif. Mari kita terapkan keberanian ini dalam keuangan kita untuk memperoleh hasil yang lebih besar. Kemudian pelajaran finansial dari lebah yang harus kita ambil yang ke-22 adalah fokus pada tujuan jangka panjang. Lebah bekerja keras sepanjang hidup mereka untuk menghasilkan madu dan memastikan kelangsungan hidup koloni. Mereka tidak tergoda untuk mencari kesenangan sesaat, tetapi fokus pada tujuan jangka panjang mereka. Prinsip yang sama berlaku dalam keuangan. Fokus pada tujuan jangka panjang akan membawa hasil yang lebih baik daripada mengejar keuntungan instan. Menetapkan tujuan finansial jangka panjang seperti pensiun yang nyaman, membeli rumah, atau membayar pendidikan anak adalah hal yang perlu dilakukan sejak dini. Fokus pada tujuan tersebut akan memotivasi kita untuk terus berusaha, menabung, dan berinvestasi dengan bijak. Sebagaimana lebah terus bekerja meski hasilnya tidak segera terlihat, kita pun harus konsisten dalam mencapai tujuan jangka panjang. Selain itu, fokus pada tujuan jangka panjang juga mengajarkan kita untuk tidak tergoda oleh godaan konsumtif yang bersifat sementara. Ketika kita berfokus pada tujuan jangka panjang, kita akan lebih mudah untuk menahan diri dari pengeluaran yang tidak perlu dan mengarahkan uang kita untuk hal-hal yang benar-benar penting. Mengelola keuangan dengan fokus jangka panjang juga berarti memahami pentingnya perencanaan dan investasi. Membiarkan uang kita tumbuh melalui investasi jangka panjang seperti saham, obligasi, atau reksadana akan memberi hasil yang lebih besar daripada hanya mengandalkan tabungan biasa. Fokus pada tujuan ini membantu kita membangun masa depan yang lebih aman dan stabil. Dari lebah, kita belajar bahwa keberhasilan membutuhkan fokus dan kesabaran. Dengan menjaga fokus pada tujuan jangka panjang, kita akan mampu mengelola keuangan dengan lebih bijak dan meraih kesuksesan yang lebih besar. Mari kita terapkan prinsip ini dalam kehidupan finansial kita agar bisa meraih impian di masa depan. Kemudian pelajaran finansial dari lebah yang harus kita ambil yang ke-23 adalah keseimbangan antara kerja dan istirahat. Lebah mungkin dikenal karena kerja kerasnya, tetapi mereka juga tahu pentingnya keseimbangan antara kerja dan istirahat. Mereka bekerja tanpa henti untuk memastikan kelangsungan hidup koloni, tetapi mereka juga memiliki waktu untuk beristirahat dan pulih. Dalam keuangan, keseimbangan ini juga penting agar kita tidak hanya fokus pada kerja keras, tetapi juga memberi waktu bagi diri kita untuk menikmati hasil yang kita capai.
Keseimbangan antara kerja dan istirahat juga berarti kita tidak boleh terlalu membebani diri dengan pekerjaan atau mengejar uang tanpa memperhatikan kesejahteraan pribadi. Jika kita terlalu fokus pada pekerjaan tanpa memberi waktu untuk diri sendiri, kita mungkin akan merasa kelelahan atau bahkan mengabaikan kesehatan mental dan fisik kita. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang. Mengelola keuangan dengan bijak juga melibatkan mengatur waktu untuk diri sendiri. Kita bisa membuat anggaran yang memungkinkan kita untuk tidak hanya menabung dan berinvestasi, tetapi juga memberi ruang untuk menikmati hidup. Misalnya dengan berlibur atau bersantai bersama keluarga. Ini akan membantu kita menghindari stres dan membuat kita tetap termotivasi untuk mencapai tujuan keuangan. Selain itu, keseimbangan ini juga berlaku dalam pengelolaan pendapatan. Kita tidak hanya harus berfokus pada menghasilkan uang, tetapi juga harus bijak dalam mengelola waktu luang. Menggunakan waktu untuk belajar hal baru atau memperbaiki diri akan memberikan manfaat jangka panjang dalam meningkatkan pendapatan atau peluang karir di masa depan. Dari lebah, kita belajar bahwa meskipun kerja keras itu penting, keseimbangan dalam hidup juga sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaan. Dengan menjaga keseimbangan antara kerja dan istirahat, kita akan lebih produktif dan lebih puas dengan pencapaian kita. Mari kita terapkan prinsip ini dalam kehidupan keuangan kita. Kemudian pelajaran finansial dari lebah yang harus kita ambil yang ke-24 adalah belajar dari pengalaman. Lebah belajar dari pengalaman mereka setiap kali mereka menghadapi tantangan, seperti menemukan sumber makanan baru atau menghadapi cuaca buruk. Setiap pengalaman memberi mereka pelajaran baru untuk bertahan dan berkembang. Dalam keuangan, kita juga bisa belajar dari pengalaman untuk meningkatkan keputusan finansial kita di masa depan. Pengalaman, baik yang positif maupun negatif, memberikan kita wawasan tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak. Dengan mempelajari kesalahan atau keberhasilan masa lalu, kita bisa membuat keputusan keuangan yang lebih bijak di masa depan. Misalnya, jika kita pernah gagal dalam berinvestasi, kita bisa mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut dan lebih berhati-hati dalam memilih instrumen investasi di kemudian hari. Selain itu, belajar dari pengalaman juga berarti tidak takut untuk mencoba hal baru. Setiap langkah yang kita ambil, baik itu mencoba usaha baru atau berinvestasi di instrumen yang lebih kompleks, memberikan kita kesempatan untuk belajar dan berkembang. Meskipun ada risiko, pengalaman yang didapat akan membuat kita lebih mahir dalam mengelola keuangan di masa depan. Dari setiap kesalahan atau keberhasilan, kita belajar tentang risiko dan cara mengelolanya. Sebagai contoh, jika kita pernah mengalami kerugian investasi, kita bisa belajar untuk lebih memperhatikan resikonya dan membuat keputusan yang lebih hati-hati di masa depan. Pengalaman ini akan membantu kita untuk berkembang dan menjadi lebih cerdas dalam mengambil keputusan finansial. Dari lebah, kita belajar bahwa setiap pengalaman memberi kita pelajaran berharga. Dengan belajar dari setiap langkah kita, baik yang sukses maupun yang gagal, kita bisa memperbaiki strategi keuangan kita dan terus maju menuju tujuan finansial kita. Mari kita gunakan pengalaman kita untuk menjadi lebih bijak dalam mengelola keuangan. Kemudian pelajaran finansial dari lebah yang harus kita ambil yang terakhir atau yang ke-25 adalah melindungi sumber daya yang dimiliki. Lebah sangat berhati-hati dalam melindungi sumber daya mereka, seperti madu yang telah mereka kumpulkan dengan kerja keras. Mereka menjaga sarang dan nektar mereka dengan cermat untuk memastikan koloni tetap aman dan dapat bertahan hidup. Dalam keuangan, melindungi sumber daya yang kita miliki adalah langkah penting agar kita bisa menjaga stabilitas finansial. Melindungi sumber daya dalam keuangan berarti menjaga aset kita dengan baik, seperti menabung dalam rekening yang aman, berinvestasi di instrumen yang tepat, dan memastikan kita memiliki asuransi yang cukup. Ini juga termasuk mengelola hutang dengan hati-hati agar kita tidak terjebak dalam beban utang yang berlebihan.
Selain itu, melindungi sumber daya juga berarti menjaga pendapatan kita. Memiliki pekerjaan yang stabil atau sumber pendapatan pasif yang terdiversifikasi bisa menjadi langkah untuk melindungi finansial kita. Ini akan membantu kita bertahan dalam situasi ekonomi yang tidak menentu atau saat terjadi perubahan besar dalam karir atau pekerjaan kita. Melindungi sumber daya juga berarti menjaga kesehatan dan kebahagiaan kita. Kesehatan yang baik memungkinkan kita untuk tetap produktif dalam bekerja dan menghasilkan uang. Oleh karena itu, kita harus mengutamakan kesehatan fisik dan mental kita untuk melindungi sumber daya yang dimiliki. Dari lebah, kita belajar untuk melindungi apa yang telah kita kumpulkan dengan cara yang bijak. Dengan melindungi sumber daya finansial kita dan memastikan semuanya tetap aman dan terlindungi, kita akan lebih siap menghadapi tantangan keuangan di masa depan. Mari kita terapkan prinsip ini untuk menjaga keberlanjutan keuangan kita. Melalui 25 pelajaran finansial yang kita pelajari dari lebah, kita bisa menerapkan prinsip-prinsip seperti kerja keras, ketekunan, dan pengelolaan yang bijak dalam kehidupan finansial kita. Dengan mengikuti pelajaran ini, kita dapat meraih kemandirian finansial, menghindari kesalahan yang sama, dan mencapai tujuan keuangan kita dengan lebih efektif. Seperti lebah yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan besar, kita juga bisa mencapai kesuksesan finansial dengan strategi yang tepat dan kerja keras yang konsisten. Sekian dulu dari Jojolok Finance. Semoga video ini bermanfaat. Wassalam.